Pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan. Dalil tentang larangan pergaulan bebas terdapat dalam Quran Surah An-Nur, juz 24 ayat 30-31, dan terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penghamburan harta untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. 2. Berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terbuka. 3. Berpikir, bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu ada jenisnya loh, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Seks bebas adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan. 2. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, yakni sejenis minuman atau makanan yang memabukkan. 3. Kehidupan malam, yaitu adalah sebutan lain yang sering terungkap adalah dugem atau dunia gemerlap. 4. Geng motor. Geng motor identik dengan balap liar. Akibat dari pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas yang dilakukan, itu memiliki akibatnya yang dapat merugikan diri kita sendiri. Sebagaimana akibat itu adalah sebagai berikut. 1. Akan malas beribadah. 2. Terjangkit penyakit AIDS atau HIV. 3. Mental menjadi tidak stabil. 4. Malas belajar. 5. Keimanan menjadi hampa. Hikmah menjauhi pergaulan bebas. Jika kita dapat menghindari pergaulan bebas, maka kita akan mendapat hikmahnya loh. Hikmahnya antara lain sebagai berikut. 1. Dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari dampak-dampak pergaulan bebas. Perbuatan zina. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata zina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbuatan zina. Zina adalah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa akad nikah. Dalil larangan zina. Dalil Al-Quran bahwa zina adalah perbuatan zalim terdapat dalam Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 32 dan Quran Surah Yusuf juz 12 ayat 23. Dalil Al-Quran bahwa agar dapat dijauhkan dari zina dengan senantiasa memohon kepada Allah dalam Quran Surat Yusuf juz 12 ayat 34. Hadis tentang perintah menjaga pandangan terdapat dalam hadis riwayat Hakim. Hadis tentang pandangan bagian dari zina terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam dan sanksi zina. Zina dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Zina muhsan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan hukuman 100 kali cambuk dan dilempari batu sampai mati. 2. Zina khairu muhsan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih jejaka atau gadis dengan hukuman 100 kali dicambuk dan diasingkan ke daerah lain, dan apabila pelakunya budak maka dicambuk 80 kali sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur juz 24 ayat 2. Quran Surah An-Nur juz 24 ayat 2 yang artinya adalah sebagai berikut. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Akibat dari perbuatan zina. Akibat dari zina di antara dampak negatif dari perzinahan antara lain adalah 1. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Menghancurkan masa depan anak. 3. Merusak keturunan yang sah bila perzinahan melahirkan seorang anak. 4. Menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Cara menjauhi perbuatan zina.
1. Segera menikah jika telah berkeinginan terhadap lawan jenis. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 3. Memilih teman bergaul yang salih dan salihah. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. 3. Dapat menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab. 4. Terpelihara dari penyakit kotor seperti AIDS dan penyakit kelamin. 5. Dapat menjaga kesucian dan martabat diri dan keluarganya. Jadi, kita sebagai anak muda harus menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Karena dari pergaulan bebas itu akan berakhir pada perbuatan zina, dan itu akan merugikan diri kita apabila dari perzinahan itu membawa seorang anak. Sebagai penerus bangsa, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang akan merugikan diri kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian dari saya, terima kasih.